Mm.
Oke, saya mulai saja ya. Ini apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, ya. Terima kasih sudah bergabung. Waalaikumsalam. Tatap muka online kita ini kan pakai Zoom ya. Karena Zoom ini yang versi gratis, jadi cuma ada waktunya cuma 40. Nah, tadi saya ngesetnya itu dari 16.30 ya. Jadi 16.30 berarti sampai 17.10 itu dia habis. Nah, di Vclass, di portal Vclass itu di WA tadi sudah saya share. Jadi ada 2 sesi, sesi pertama dengan sesi kedua. Itu takutnya kalau misalnya sampai 7.10 materi belum selesai, jadi disambung dengan link yang baru. Nah, link yang barunya itu sudah di-share, ya kan. Nah, jadi ini sebenarnya sudah minggu ketiga ya. Minggu seharusnya kemarin itu saya masuk, tapi karena waktunya mepet, jadwal kita 16.30, sedangkan saya sedangkan kantor itu tutupnya itu jam 16. Jadi 16.30 nggak kekerjir. Jadi saya aturlah waktunya untuk minggu ini. Jadi untuk tatap muka online itu saya jadwalkan 2 minggu sekali ya. Jadi nggak setiap minggu, gitu kan. Nah, jadi tapi penjelasannya nanti akan saya gabung di minggu berikutnya, gitu kan. Nah, kemudian untuk nilai akhir ya. Ini kan rekayasa jalan raya 1. Nah, rekayasa jalan raya 1 ini dia materi utamanya itu adalah perencanaan geometrik jalan raya. Nah, jadi tugasnya ya sama dengan mata kuliah yang saya ampu yang lain ya, yang perencanaan. Jadi nilai akhirnya itu di tugas ya, tugas geometrik jalan raya. Jadi geometrik jalan raya itu merencanakan jaringan jalan ya. Mulai dari misal penentuan trase, kemudian perhitungan tikungan, jenis tikungan, kemudian long cross sectionnya, kemudian galian timbunan, gitu kan. Nah, itu untuk geometrik jalan raya. Tugas besarnya. Jadi saya cuma menilai kalian itu berdasarkan tugas akhir semester. Tugas perencanaan geometri jalan raya itu. Jadi tugasnya nanti itu di asistensi ya. Karena ini lumayan besar. Jadi satu tugas itu dikerjakan oleh 2 orang, jadi satu kelompok itu 2 orang. Ya, ini kalau nggak salah kalian itu 15 orang. Jadi ada satu kelompoknya ada yang 3 orang. Jadi satu kelompok itu 2 orang, silakan bekerja sama dengan siapa ya yang kalian bisa kerja sama. Nah, jangan sampai nanti ada yang komplain ke saya, Bu, cuma saya sendiri yang mengerjakan itu. Nah, di sini ya, di tugas kelompok ini kalian dituntut untuk bisa bekerja sama dengan temannya gitu kan. Mengorganisir pekerjaan, kamu bagiannya apa, teman kamu bagiannya apa, atau kayak misalnya tikungannya ada berapa. Berarti kalau misalnya kalau tikungannya ada 2 berarti satu-satu itu kebagian satu-satu. Jadi atau kalianlah yang mengatur bagaimana tugas itu bisa selesai gitu. Nah, karena ini kelompok ya, kan 2 orang, masa satu tugas itu dikerjakan 2 orang masih nggak selesai. Jadi satu tugas itu dikerjakan 2 orang, kemudian itu diasistensi. Nanti soalnya itu kan saya kasih ya, soalnya paling nanti geometri jalan peta kontur yang diberikan, kemudian misalnya kecepatan rencananya apa, kemudian kelas jalannya apa. Nah, itu nantilah itu. Yang pasti saya sudah ngasih gambaran tugas nilai akhir semesternya itu dari
apa namanya, tugas besar ya, tuh yang dikerjakan sama-sama satu kelompok 2 orang. Nah, kira-kira itu ya, apa untuk ininya, info mengenai tugasnya. Nah, karena ini sudah minggu ketiga, jadi saya langsung saja ke materi tentang jalan raya. Ini materinya kelihatan nggak? Suara saya kedengaran nggak? Kedengaran, Bu. Oke, ya kita mulai dengan perkembangan dan klasifikasi jalan raya. Perkembangan di sini maksudnya sejarahnya jalan itu sendiri, gitu kan? Bagaimana sih perkembangan jalan itu dari zaman dahulu kala, malah sebelum Masehi, sampai dengan era modern sekarang ini, gitu kan? Nah, ini dimulai zaman dahulu ya. Kalau di sini dari literatur ya, itu bisa kalian baca buku. Oh ya, saya mau ngasih tahu ya. Kalau saya, tapi kalian terserah mau pakai buku apa. Di perpustakaan juga ada. Kalau saya pakainya buku ini. Nah, Rencanaan Geometrik Jalan Raya ya, itu cetakannya UGM Press. Nah, ini ketika kalian untuk tugas nanti ini sangat membantu ya. Ibu bukan promosi karena ini bukan buku Ibu. Nah, jadi kalian bisa beli buku ini atau pinjam di perpustakaan ya. Nah, buku ini bisa beli online di websitenya UGM Universitas Gadjah Mada, itu silakan beli langsung atau kalian pinjam di perpustakaan. Di perpustakaan ada kok. Ya, untuk rekayasa jalan raya 1. Nah, balik ke sini ya. Jadi kalau dari literatur ya, baik itu dari buku ataupun jurnal, itu pertama kali disebutkan bahwa kebutuhan jalan itu diawali dengan diciptakannya roda. Ya. Pertama kali jalan itu dibuat atau itu karena ditemukannya roda. Itu lebih dari 5.000 tahun yang lalu atau 3.000 tahun sebelum Masehi. Ya. Ini kan Masehi kan 2020 kan. Nah, berarti 3.000 sebelum Masehi, karena ini kan lebih dari 5.000 tahun. Berarti kalau ini Masehinya saja 2.000 tahun baru, berarti kalau 5.000 tahun, berarti 3.000 sebelum Masehi ya, di Samaria. Samaria ini Timur Tengah, kayak daerah Palestina, Israel, itu kan di sana, itu kan Syria, dekat wilayah situ. Nah, itu jadi pertama kali diciptakan roda, ya, roda kayu biasa, ya, itu jadi dibuatlah jalan, gitu kan. Tapi sebelum diciptakan roda ya, manusia itu untuk transportnya, untuk transportasi atau perpindahannya, baik itu barang ataupun orang ya, itu menggunakan hewan ya, misalnya kuda atau sapi atau dan keledai dan sebagainya ya. Kemudian yang kedua itu dari catatan sejarah itu roda itu digunakan sejak zaman perunggu, Bronze Age. Jadi zaman perunggu ini kalau di ini ya, ilmu sejarah itu antara zaman batu ya, zaman batu dan zaman besi ya. Nah, dia ini ada zaman perunggu. Itu jadi zaman batu berarti zaman purba gitu kan. Jadi saking lamanya roda itu digunakan, mulai digunakan gitu kan. Nah, itu di United Kingdom, di Inggris Raya itu tahun atau sekitar tahun 3000 sebelum Masehi sampai 1200 sebelum Masehi. Nah, kalau berdasarkan catatan sejarah dunia, nih sejarah dunia ya, itu pembuatan jalan itu
yang ditemukan itu pertama di Cina ya, peradaban Cina. Maksudnya kan kalau kalian belajar sejarah dunia itu ya, kalau SMA kalau saya nggak salah, itu sejarah dunia itu peradaban yang paling tua itu apa? Cina, selain Yunani, Roma itu ya. Kemudian kalau di Asia itu Cina, kemudian India, ya itu yang peradaban yang paling tua. Nah, ini pertama itu peradaban Cina. Jadi ditemukan bahwa bangsa Cina itu membangun jalan yang menghubungkan kota-kota utama itu panjangnya kalau digabung itu mencapai 3.200 km ya. Yang kedua itu kerajaan Persia di Timur Tengah. Persia ini identik dengan Iran, Irak wilayah di sana. Kemudian yang ketiga itu Inggris ya, United Kingdom. Kemudian yang keempat itu Eropa itu Swiss, Panggola, Hongaria. Yang kelima India, lembah Indus. Yang keenam Mesopotamia dan Mesir, ya itu 1100 sebelum Masehi. Yang ketujuh baru zaman Romawi. Nah, ini kalau catatan sejarah jalan-jalan pembangunan jalan yang ditemukan berdasarkan catatan sejarah. Nah, kemudian ini yang disebutkan dari catatan sejarah itu bahwa pada zaman Romawi itu ya zaman keemasan pembuatan jalan. Maksudnya ya orang Romawi zaman dulu itu ya itu dia membangun jalan itu sepanjang 5.000 mil ya dengan bentuk yang lurus ya. Jadi bentuknya itu lurus. Ini gimana nih? Minimize. Nah, jadi jalannya bentuknya lurus saja, nggak ada tikungannya. Jadi mau itu gunung atau apa, jadi kalau misalnya ada gunung ya, misalnya ada gunung ya, ya dia tinggal ini aja, jalan lurus saja. Pokoknya naik turun lagi. Enggak, kalau kita kan kalau zaman modern kan dia keliling mengelilingi gunung gitu kan. Kalau di zaman Romawi enggak. Jalan yang dibuat itu lurus saja. Ya, lurus saja dengan maksud ya kan zaman dulu itu kan banyak kejahatan ya, misalnya penyamun atau perompak gitu kan. Nah, kalau misalnya jalannya lurus itu dari jauh orang sudah kelihatan, oh di depan itu ada ini, ada misalnya ada perompak atau ada penyamun gitu kan, atau ada bahaya gitu. Jadi makanya orang Romawi dulu untuk mengawasi jalannya itu dia membuat jalan itu dengan bentuk yang lurus ya. Kemudian jalan Romawi umumnya dibuat lebih tinggi dari permukaan daerah sekitar dengan membuat timbunan. Nah, inilah pertama kali yang dikenal pembuatan jalan itu dengan timbunan ya. Kalau sebelumnya kayak jalan itu ya dia buka hutan aja sudah gitu. Ngikutin permukaan tanah. Tapi kalau di jalan Romawi tidak. Jadi jalan Romawi ini orang Romawinya membuatnya dengan lebih tinggi, dengan menimbun. Nah, ini mencapai tingginya 2 meter timbunannya ya. Nah, ini pertama kali diperkenalkan pembuatan jalan dengan timbunan. Makanya disebut zaman keemasan pembuatan jalan. Selain dia panjang, bentuknya lurus, kemudian menggunakan timbunan. Nah, timbunan itu dikonstruksi atau disusun berlapis-lapis dengan menggunakan bahan kapur, kemudian batu pasir, kerikil, kemudian dilapisi batu pipi yang besar ya. Nah, ini seperti contoh di bawah ini, gambar sketsa di bawah ini ya. Jadi orang Romawi dulu itu sudah memperkenalkan struktur jalan gitu ya. Ini contohnya yang paling bawah ya. Dia batu-batu besar ya, batu besar dia susun ya. Kemudian di atas batu besar itu ya, batu yang bronjol itu bulat juga tidak, tapi dia dia bentuknya ya bentuk batu biasa bukan persegi ya, tapi dicampur dengan kapur ya. Ini batu dicampur dengan kapur.
Kemudian di atasnya, lapisan atasnya itu kerikil. Jadi batu yang lebih kecil itu dicampur dengan kapur, ya. Baru di atasnya batu-batu pipih yang besar, ya, itu disusun. Nah, itulah makanya jalan Romawi itu, ya, jalan yang dibuat dari zaman Romawi sampai sekarang itu masih ada, itu ya. Karena dari ini strukturnya ini dia sangat kuat. Nah, contohnya ini, nah, ilustrasinya. Jadi paling bawah itu yang tadi nih, batu-batu besar, ya, kemudian bronjol dicampur dengan kapur, kemudian kerikil dicampur dengan kapur, baru di atasnya batu pipi. Nah, ini nih sebelah kanan ini batu pipinya ketika disusun. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, inilah salah satu peninggalan dari zaman Romawi, jalannya. Ini masih ada sampai sekarang. Tuh. Masih banyak ditemui di wilayah-wilayah kekuasaan zaman kerajaan Romawi zaman dahulu, ya. Kan kerajaan Romawi itu kan luas, ya. Jadi dari taklukannya itu wilayah-wilayah taklukannya itu bisa ditemui jalan-jalan yang dibangun zaman Romawi dulu. Nah, ini jadi ada yang memetakan pembangunan jalan selama zaman Romawi, ya. Ini ya dari ujung sini terus sampai ke sini. Jadi kota-kota ini yang dilewati masih ada ininya jalannya, dan ini menjadi atraksi turis, ya, wisata. Ini untuk zaman Romawi. Nah, kemudian setelah zaman Romawi itu disebut sebagai modern, ya. Jadi konstruksi jalan modern itu dimulai akhir abad 18. Itu tahun 1764 itu pertama kali di Prancis, ya. Ini di Prancis. Ini di Prancis itu oleh Treseget, ya. Itu disebut metode Treseget itu dia menggunakan paving rock, ya, batu, ya, blok batu yang dibuat balok-balok itu, dan batu kecil, susunan batu kecil. Nah, ini nih bisa dilihat ini nih. Ini struktur jalannya di Prancis, Treseget, gitu ya. Nah, ini yang paling bawah itu large foundation stone on edge 17 cm thick. Berarti maksudnya fondasi batu besar, ya, fondasi batu besar, ya, dengan ukuran 17 dengan ketebalan itu 17 cm. Nah, di atasnya itu adalah broken stone. Broken stone ini batu pecah, ya. Ukurannya 8 cm. Nah, ini kemudian ini sloping wearing surface 5 cm dengan ketebalan 5 cm. Jadi dia kemiringannya itu dia memiliki kemiringan. Kalau bedanya dengan jalan Romawi, ya. Lihat jalan Romawi kan datar saja gitu. Jadi datar saja. Nah, kalau di jalan yang Treseget ini dia sudah membuat kemiringan di badan jalan. Nah, ini ini untuk Treseget itu 1764 itu ditemukan di Perancis. Nah, di sini disebutkan, ya, the pavement use 200 mm pieces of stone. Jadi pavement perkerasannya itu menggunakan batuan itu dengan ukuran 200 mm, ya, 200 mm. Nah, more compact form. Jadi dengan struktur yang lebih padat, compact ini padat, ya. Nah, dan bentuknya gitu, ya. They had at least one edge side. Jadi maksudnya itu paling sedikit satu sisinya itu dia mempunyai dia bisa saling menempel itu, ya. Kemudian smaller piece. Nah, jadi ukuran yang lebih kecil of broken stone, ini batu pecah, ya. Dia dipadatkan, ya, ke dalam space ini, berarti
ruang ya antara ini larger stone to provide a level surface. Jadi di antara batu-batu besar ini dia ditaruh yang batu-batu pecah yang ukuran lebih kecil ya agar dia lebih padat. Jadi sehingga menaikkan level atau ketebalan dari perkerasan. Nah, finally the running layer was made with layer ini 25 mm size broken stone. Jadi lapisan atas ya, lapisan atas itu lapisan yang final yang paling akhir itu dibuat dengan ketebalan 25 mm berarti 2,5 cm itu adalah batu pecah. Nah, ini kalau ditemukan di Prancis ya. Di tahun 1764 oleh Trezeguet. Kemudian tahun 1820. Nah, tahun 1820 ini Telford ini membuat pengembangan dalam desain jalan dengan menambahkan sistem drainase jalan. Jadi di bawahnya dia langsung drainasi. Nah, jadi disebut ini yang bawah ini dan tanah asli ya, ini tanah asli. Nah, kemudian di atas tanah asli itu disusun ini batuan pecah yang ukuran kecil. Nah, setelah disusun, di atasnya dilapisi dengan lumpur. Tuh, atau kayak tanah liat yang basah itu ya. Jadi dia dilapisin, diselimutin dengan lumpur. Itu Telford. Kemudian tahun 1822 itu McAdam. Nah, ini yang sering kalau di jalan ya itu untuk subgrade-nya dengan metode Macadam. Macadam itu dari ini McAdam. Jadi bukan Macadam. Kalau orang Indonesia langsung Macadam gitu kan. Padahal dia namanya McAdam. Jadi Macadam itu ya itu dari McAdam. Nah, dengan sistem pemadatan subgrade yang lebih baik. Nah, ini sering dikenal dengan British Road atau Jalan Inggris ya. Ini jadi McAdam itu menemukan ini sampai sekarang ini yang dipakai, yang banyak bukan ini masih dipakai ya. Ini susunannya ini lihat nih. Yang paling bawah compacted subgrade ya. Compacted subgrade berarti subgrade yang dipadatkan. Yang kedua broken stone dengan ukuran 50 mm. Jadi batuannya ukurannya 5 cm ya. Ini yang warna pink ini ukurannya 5 cm dengan ketebalan lapisan yang pink ini itu adalah 10 cm ya. Kemudian di atasnya itu adalah batu pecah dengan ukuran 3,75 cm ya. Itu sama ketebalannya juga 10 cm ini 10 cm. Nah, kemudian di atasnya itu ada surface course ya. Itu 20 mm atau 2 cm kerikilnya batu pecah yang ukuran lebih kecil. Itu tebal lapisannya itu adalah 5 cm. Jadi makanya ini masih ada yang masih dipakai ini ya. Ini untuk yang metode McAdam, Bu. Tapi kalau misalnya orang Indonesia yang mau karena mau langsung cepet ngomongnya Macadam gitu kan. Nah, itu McAdam itu ya. Nah, di sini disebutkan British engineer John Macadam, ini salah ya. Macadam introduced what can be considered as the first scientific road construction method. Jadi John Macadam ini ya memperkenalkan apa yang disebut atau apa yang diketahui sebagai the first ya scientific road. Jadi jalan perencana atau metode konstruksi jalan dengan ilmiah pertama kali gitu ya. Kemudian stone size, ukuran batuannya ini was an important element on Macadam Road itu kan. Jadi
ukuran batuan ini menentukan kepadatan kepadatan jalannya. Jadi dia bukan tidak sembarang. Jadi mulai dari yang paling besar, kemudian jadi ukurannya bergradasi sampai ke atas. Nah, itu. Nah, ini masih digunakan. Kan he came to realize that 250 mm layers of well compacted broken angular stone would provide the same strength. Jadi apa 25 senti ya lapisan ya yang well compacted itu berarti yang terpadatkan dengan baik itu ya pada lapisan lapisan batu pecah itu akan memberikan atau memberikan same strength. Jadi kekuatan yang sama. Ini sudah habis ya. Oke. Nah, kemudian ini apa namanya? 5 menit lagi ya. Aduh, ini enggak jadi. Oke, ya apa coba ini ya ke apa namanya? Ke yang link lima menit lagi yang kedua ya. Bentar. Aduh. Ini susahnya pakai apa namanya? Nah, kita lanjutkan lagi dulu lah. Ini masih, tadi dia minta 5 menit lagi ya. Nanti kalau misalnya terputus, langsung ke link yang kedua ya. Ini sama John McAdam. Jadi McAdam sebenarnya, jadi lebih kenal McAdam. Kemudian, ini kenapa? Oh iya. Nah, ini disebutkan well compacted broken angular stone would provide same strength and stiffness. Jadi dia akan memberikan tegangan yang sama dan kekakuan yang sama dan running surface, a better running surface. Jadi kalau misalnya air ya itu dia better running surface ini pengalirannya lebih baik ya daripada ini expensive pavement founded on large stone block. Jadi daripada pavement perkerasan ya perkerasan yang di founded ini didasari oleh atau di founded ini kayak pondasinya pada large stone block. Jadi pada blok batuan besar gitu kan. Nah, kemudian ya ini juga di metode jalan ini memperkenalkan introduce economical method of road construction. Jadi memperkenalkan metode konstruksi jalan yang lebih ekonomis. Kira-kira seperti itu kalau McAdam ini, McAdam ya. Nah, untuk di Indonesia sendiri ya, jalan itu pertama kali oleh Daendels ya. Ini yang paling terkenal di Pantura itu namanya Jalan Daendels ya. Itu ya oleh Herman Willem Daendels. Jadi orang Belanda ya. Dia seorang gubernur jenderal Hindia Belanda itu yang ke-36 tahun 1808 dari Anyer hingga Panarukan. Jadi Jalan Daendels itu yang pertama kali jalan di sejarah jalan itu di Indonesia. Kalau catatan sejarah yang tertulis ya. Kemudian, Daendels ini ya tujuan dia membuat jalan ini ya. Yang pertama itu untuk mempersingkat perjalanan, terutama dari Surabaya ke Batavia ya. Yang sebelumnya itu 40 hari ya. Itu bisa dipersingkat menjadi 7 hari. Nah, kemudian yang berikutnya adalah sebagai jalan pertahanan militer. Ya, kan? Kemudian
menunjang tanam paksa atau kultur stem cell hasil produksi kopi dari pedalaman Priangan, Jawa Barat, semakin banyak yang diangkut ke pelabuhan Cirebon dan Indramayu. Kemudian jalan Dendels ini juga digunakan untuk pengiriman surat pos. Nah, itu jalan tujuan dibuat jalan oleh si Herman Willem Dendels ini. Ini mengenai sejarah jalan ya. Nah, itu jadi dari zaman sebelum 5000 sebelum Masehi sampai ke era modern. Yang terakhir itu adalah metode McAdam ya, itu mengenai perkembangan jalan. Nah, untuk jalan itu sendiri ya, kalau jalan itu kan bahasa Indonesianya. Kalau dia road ya, kalau dia road itu berasal dari kata ride atau mengendarai. Jadi jalan itu tempat untuk mengendarai, baik itu benda ataupun hewan ya. Kemudian kalau jalan itu yang dari street, itu kan kalau ada kan road, street, ya way itu kan, itu kalau dalam bahasa Inggris itu semuanya jalan. Nah, ya. Nah, kalau jalan yang dari kata street ya, itu dari bahasa Romawi. Itu via strata. Ya, via itu kan biasa via email atau via pos. Ya. Itu via itu dari Romawi. Nah, kalau street itu dari kata via strata, itu artinya rute atau jalan yang terbuat dari berbagai bahan secara berlapis-lapis ya. Jadi itu yang street ya, street itu dari via strata. Jadi via ini ya melalui ya, strata itu jalan atau rute atau jalan yang terbuat dari berbagai bahan yang disusun secara berlapis-lapis. Kemudian batu jalan juga ada pavement ya atau perkerasannya ya. Nah, pavement itu ya, bahasa Inggris pavement itu perkerasan itu dari bahasa sama Romawi, Yunani, pavimentum ya, pavimentum. Ini pavement itu. Ini dari pavimentum itu merupakan perkerasan itu dari batu pipih. Ya, batu pipih tadi ya yang diletakkan di bagian atas lapisan jalan. Nah, itulah cikal bakal perkerasan ya. Awal perkerasan itu digunakan. Nah, jalan secara umum diartikan sebagai prasarana. Nah, kan biasanya sarana dan prasarana. Kalau jalan prasarananya, kalau sarana jalan, kalau sarananya ya kendaraan. Pergerakan darat dalam bentuk yang berada di atas permukaan tanah, melintasi sungai atau danau, ya, prasarana pergerakan, ya, pergerakan kalau di darat dia ada di atas permukaan tanah, kemudian bisa melintasi sungai atau danau atau laut, kemudian di bawah permukaan atau di atas permukaan tanah, ya, kemudian terowongan dan sebagainya, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas kendaraan, orang dan hewan. Itu jalan kalau secara umum ya. Oke. Kemudian klasifikasi. Nah, ini klasifikasi ini banyak ini. Pertama menurut manfaat atau peruntukan. Itu ada jalan umum, ada jalan khusus. Kalau jalan umum ya itu untuk lalu lintas umum, berlaku undang-undang. Nah, ini. Jadi kalau jalan umum itu kalau misalnya ada musibah, ada kecelakaan atau ada pelanggaran ya di jalan umum, maka dia akan berlaku undang-undang tentang lalu lintas dan angkutan jalan raya. Tapi kalau misalnya jalan khusus, dia ada di jalan khusus ya, tidak berlaku kalau ada misalnya ada musibah atau ada kecelakaan, maka tidak berlaku yang namanya undang-undang tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Jalan khusus itu apa?
ini tidak diperuntukkan bagi lalu lintas umum. Contohnya jalan pertambangan, perkebunan, kemudian kehutanan, jalan inspeksi, dan lain-lain. Ya. Ini jalan apa klasifikasi jalan. Kayaknya saya siap-siap ke ini ya. Yang satunya 5-10. Ini sudah lewat ya. Sesi kedua. Bentar. Kira masih 1 menit lagi. Nah, kemudian menurut pelayanan jasa distribusi. Ini ada jaringan jalan primer, kemudian jaringan jalan sekunder. Kalau sistem jaringan jalan primer